Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Wais, Makasih Pak. gimana? Sehat Pak Haji? Alhamdulillah. Bilang dulu. Baik, terima kasih. Ada yang bisa dibantu? Baik, terima kasih Pak Haji. Mohon maaf ke sini saya dalam rangka silaturahim. Yang kedua, dalam rangka ini saya dapat tugas selaku CGP Oh, 8 iya. untuk mensupervisi wawancara terkait dengan nilai-nilai kebajikan yang diterapkan oleh Bapak Haji selaku Kepala SMP Negeri 1 Tegal Pak Haji. Apakah ada waktu Pak Haji? Ya, ada. Alhamdulillah. Saya nanti rapatnya masih setengah 10, jadi ada waktu 30 menitan lah ya. Baik, terima kasih Pak Haji. Nah, jika ada waktu, mohon perkenankan saya untuk mewawancarai Bapak yang terkait dengan nilai kebajikan yang diambil oleh Bapak Haji. Topiknya kira-kira apa? Selain itu tentang apa? Ya, ini tentang dilema etika. Oh, Ya, baik. pengambilan keputusan seorang pemimpin. Siap. Boleh. Terima kasih Pak Haji. Sehat Pak Haji ya? Alhamdulillah. Terima kasih Pak Haji. Langsung saja. Ini Pak Haji. Kira-kira Pak Haji kan di SMP Negeri 1 Tegal gimana Pak Haji? Sudah berapa tahun Pak Haji? Ya, tahun kedua. Tahun kedua. Baik. Tentunya perjalanan yang sudah panjang. Ini banyak peristiwa ya Pak Haji. Ya. Yang dimana di salah satu peristiwa yang Bapak alami di sini, ini tentunya ada dilema etika Pak Haji. Ya. Jika diperkenankan, mohon bisa menjelaskan Pak Haji salah satu saja Pak Haji dari peristiwa tentang dilema etika ini Pak Haji. Ya, yang kita hadapi ya Mas ya. Oke, ini kebetulan saya ingat terkait dengan dilema etika yang dimaksud, karena kalau dilema itu kan masalahnya kan benar lawan benar nih kan. Betul Pak Haji. Tentang kasus itu siswa kita yang mutasi ke kita. Ya, yang kelas 8 kemarin, bulan Agustus akhir kan. Nah, itu yang saya hadapi Mas. Kenapa kok itu saya anggap dilema etika? Karena begini, ketika dia pindah, oke, kan langsung saya pelajari. Kenapa kok mutasi sini kok sampai pindah rumah dan lain-lain, dari sekolah yang hebat di kota kan gitu. Ternyata kan kasusnya luar biasa, tapi nggak bisa saya ungkap ya kan. Nah, yang nggak bisa kita ungkap ya masalah itu ya. Nah, ketika saya cek kelas 8 itu kan pagunya sudah cukup. Secara SMP kan 32 kan. Tetapi kalau ini kita nggak terima, hanya kita berkutat dengan aturan sudah melewati pagu nggak boleh terima. Kita kan tahu di Pemda itu nggak boleh ada di lingkungan yang nggak sekolah. Seumur SMP dan dia anak SMP. Ya kita terima. Nah, itu. Jadi Kita terima. itu. Jadi Itu kasus besar buat kami ya, karena nabrak kebiasaan sekolah kan. Terima kasih. Jadi intinya yang kita angkat pada kesempatan ini adalah tentang mutasi data Iya, Pak betul. Haji. Terima kasih. Pak Haji Agus Safi'i, mohon berkenan Pak Haji untuk memberikan bagaimana Bapak dalam mengidentifikasi kasus tersebut Pak Haji. Ini yang masuk dalam merupakan dilema etika. Iya, itu yang pertama di aturan-aturan saya pelajari kan. Ketika di kurikulum kita salah satu prasyarat bisa menerima mutasi kan pagu masih cukup. Nah ini kan pagu nggak cukup sudah. Karena udah 32 kan udah tutup sebenarnya. Tapi kasus yang kedua adalah aturan dari Pemda agar tidak ada satu warga Banyuwangi yang tidak sekolah di lingkungan sekolah. Nah, antara ini kita punya dilema dan kita membuat putusan. Tetapi otomatis saya harus diskusi juga dengan teman-teman pakar, khususnya kesiswaan, bagian literasi siswa dan lain-lain. Dan seterusnya kita informasikan ada humas di situ supaya teman-teman memahami kenapa kata mereka mungkin saya nabrak aturan sekolah kan gitu. Baik Pak Haji. Terima kasih Pak Haji. Selanjutnya Pak Haji, bagaimana Bapak dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini yang Bapak pimpin? Ini terutama kasus-kasus di mana kasus ini sama-sama benar, gitu ya, sama-sama dilema. Ini seperti apa Pak Haji untuk pengambilan keputusan? Ya, yang pertama itu Mas, saya harus melihat dengan pasti duduk perkaranya ini harus kita buat putusan seperti apa. Jadi saya petakan dulu lah.
Kemudian yang kedua, siapa yang perlu saya libatkan, ya kan? Karena masalah ini bukan masalah kepala sekolah saja, tapi masalah lembaga, gitu loh. Nah, makanya saya libatkan kesiswaan, kemudian humas dan waka-waka yang lain. Setelah itu, yang saya hitung adalah apa ya? Ketika saya harus bertahan dengan aturan, mungkin di teorinya teman-teman JKP kan ada yang namanya apa itu? Justice and mercy, ya kan, antara keadilan kita kekeh dengan itu disampaikan dengan rasa kasihan kan begitu. Ini kalau nggak sekolah kan kasihan, jauh-jauh dari kota sampai di rumah kan keluarganya ya. Itu kan kasihan, makanya kita ambil putusan itu. Sehingga yang paling akhir buat saya begini mas mikirnya, saya kan suka berpikir berbasis hasil akhir. Saya pikir ini pasti menguntungkan semuanya. Di samping itu berbasis aturan. Itu juga saya hitung. Baik, terima kasih. Selanjutnya Pak Haji, tadi sudah banyak langkah-langkah yang prosedur yang sudah dilewati. Mungkin bisa disampaikan kembali Pak Haji untuk menyelesaikan peristiwa tersebut tentang mutasi ya. Iya. Nah, jadi langkah-langkahnya seperti apa lagi Pak Haji disampaikan kembali. Oke, jadi pertama kita pelajari betul mutasi kenapa, kan gitu ya. Di sekolah hebat kan di kota kok pindah ke desa kan gitu pertanyaan toh itu ada apa? Nah, cuman ada hal yang nggak bisa disampaikan. Kemudian yang kedua, peraturan di sekolah kita untuk menerima mutasi itu apa? Jadi saya harus bedah betul supaya kita tidak membuat putusan yang keliru. Setelah kita tahu petanya seperti itu, kemudian teman-teman yang terlibat itu kita ajak diskusi dan seterusnya. Kemudian di ujung-ujung yang paling penting mas, saya hanya membuat putusan begini ketika kepada teman-teman. Andai nanti ini terberitakan misalnya gitu ya, apakah saya nyaman berani mengalir? Karena saya mikir udah ada masalah. Yang penting saya kan nggak terima duit gitu aja. Paling kan hanya aturan ini kayaknya diganggu, tapi nanti ini kalau tidak diterima juga terganggu. Salah satu warga bangsa kita tidak sekolah, ya, karena sudah senang di sini melihat-lihat di YouTube katanya sekolah kita katanya oke untuk Tegal Limo ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Haji. Baik Pak Haji, dari sekian langkah-langkah yang tadi sudah disampaikan Bapak dalam rangka memajukan lembaga ini Pak Haji ya, SMP 1 Tegal Timo, ini ada yang lebih efektif Pak Haji. Dari sekian langkah itu mungkin bisa dijelaskan Pak Haji. Langkah-langkah efektif untuk mengatasi peristiwa yang dihadapi. Ya, yang pertama saya selalu melibatkan teman-teman. Jadi ada kolaborasi. Jadi saya nggak kepingin menjadi Superman gitu loh. Kita kepingin menjadi super team. Jadi kolaborasi itu penting. Itu pertama. Kemudian yang kedua, komunikasi. Setelah komunikasi terjalin, ide-ide yang kita ada perbedaan disinergikan menjadi satu putusan. Ketiga ini mas, sosialisasi ke teman-teman di bawah. Karena mohon maaf nih, Mas Fris tahu kan teman-teman kemarin kan seakan-akan gimana Pak Kepala Sekolah kok menerima ini ya. Setelah kita pahamkan ABCD-nya kan clear. Mereka, oh iya Pak, ternyata kita memang harus melihat semuanya secara komprehensif, nggak bisa sepotong-sepotong. Nah itu mas, strategi saya 3 langkah itu. Jadi kolaborasi, komunikasi, sosialisasi. Dan saya merefleksi semuanya, tetap saya refleksi gitu loh ya. Dan ini penting. Kenapa? Karena dengan begitu saya suka teman-teman yang kritis ini, mengkritisi Kang S membuat putusan saya suka karena membuat saya harus ekstra hati-hati ke depan, nggak serampangan membuat putusan. Baik, terima kasih Pak Haji. Tentunya yang paling utama tentunya kolaborasi Pak Haji ya. Dari semua stakeholder yang ada di SMP Negeri 1 Tegal Timo. Baik Pak Haji, ini yang selanjutnya Pak Haji, tentunya peristiwa yang dihadapi berjalan begitu dapat putusan atau kebajikan kebijakan yang diambil oleh Bapak Haji Agus Sabi'i, ini tentunya tidak semulus yang dibayangkan. Tentunya banyak tantangan yang dihadapi Pak Haji. Dari sekian tantangan Pak Haji mungkin bisa disampaikan Pak Haji. Ya, tantangannya itu kesalahpahaman ya, atau kalau mau agak kasar sedikit kekurang pahaman ya dari landasan berpikir kepala sekolah. Kenapa membuat putusan yang seakan-akan ya, saya bilang seakan-akan loh ini ya, jangan salah kutip loh ini ya, seakan-akan saya melanggar peraturan sekolah. Di kurikulum begini loh Pak, kenapa kok sudah melewati ini kok diterima? Tapi
dia tidak membaca sosialnya. Kita di Banyuwangi loh, ada instruksi yang jelas loh bahwa tidak boleh ada warga Banyuwangi di lingkungan sekolah yang tidak sekolah. Dan ini mau mutasi. Nah, ini harus kita antisipasi. Nah itu, tapi setelah kita sosialisasikan, kita sampaikan dengan alat yang bagus, maka mereka bisa memahami dan ternyata mulai terbuka teman-teman. Jadi prosedur ya Pak Haji ya, Betul, yang belum betul. begitu dipahami Ya. secara keseluruhan. Baik Pak Haji, dari tantangan tadi sudah dihadapi Pak Haji, ini tentunya Pak Haji sekian banyak dalam rangka menyelesaikan peristiwa yang dihadapi oleh Bapak Haji Agus Safi'i. Ini tentunya ada faktor-faktor atau seseorang yang ikut membantu menyelesaikan masalah Bapak. Ya, yang pasti adalah para wakasan, ya, para wakang luar biasa ya. Karena di situ ada masalah loh Mas antara individu dan kelompok ya. Artinya saya kayaknya sendirian dengan kelompok teman-teman guru yang itu kan. Tapi saya kan punya kelompok yang lebih mengerucut dengan waka-waka. Setelah kita negosiasi seperti ini, bahwa yang saya putuskan untuk menerima anak ini ke sini tidak ansih melanggar ini saja, tapi ternyata menjadi sesuatu yang di ujungnya itu menjadi benar. Karena buat saya prinsipnya sederhana. Apa dampaknya? Putusan saya itu, apa dampaknya kepada siswa yang tersebut, ya kan? Yang kedua, saya melakukan itu semuanya dengan tanggung jawab. Dengan tanggung jawab. Itu yang paling pokok buat saya. Terima kasih Pak Haji. Yang terakhir Pak Haji, yang terakhir lanjutan kegiatan yang kita hadapi, yang panjenengan lakukan, peristiwa yang sudah dihadapi oleh Bapak beserta tim. Tadi tentunya banyak pengalaman Pak Haji ya. Apa kira-kira hikmah atau pengalaman bagi Bapak ya terkait dengan peristiwa tersebut? Guru agama ya gini tanya hikmahnya. Gini Mas, saya suka di sini. Kenapa? Karena kritis. Ya, eksternalnya juga ada yang kritis, yang tahu lah ya, yang datang ke sini. Nah, menurut saya, kalau saya jadi sopir, mohon maaf ini, jalanannya mulus, bisa ketiduran loh Mas. Saya membutuhkan kadang-kadang geronjalan seperti ini supaya saya kaget loh. Terbangun, dan ini positif, geronjalan positif ya. Polisi tidur yang nggak terlalu tinggi ya kan, yang tapi membuat saya harus aware, hati-hati. Anda berada di sebuah lingkungan yang sangat kritikal, dan orang-orangnya sangat mendukung gitu, kritisnya membangun, enggak kritis yang destruktif, dan ini yang saya suka. Nah, jadi ini yang sedang saya pikir ini jadi aset, saya punya banyak aset pada akhirnya gitu. Berbasis aset Pak. Iya, saya berpikir sederhana, berbasis aset, betul. Saya berpikirnya berbasis aset, jadi nggak ada problem, semuanya saya pikir ini positif. Apapun yang dihadapi, orang mungkin pikir ini masalah, buat saya ini menjadi aset, kira-kira itu. Baik. Terima kasih Pak Haji, dari sekian banyak yang kita perolkan, kami sudah bisa menerima apa yang jenengan sampaikan terkait dengan peristiwa mutasinya seorang anak apalagi dari kota pindah ke desa, masuknya sampai negeri 1 Tegal Timur. Tentunya banyak pengalaman Pak Haji. Terima kasih atas waktunya Pak Haji, wawancara yang kita lakukan ini mudah-mudahan nanti bermanfaat dan tentunya Pak Haji dalam mengambil keputusan ini selalu dapat diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Pak Haji. Terima kasih banyak ya. Oke. Begitu Pak Haji, terima kasih ini. Baik. Oke. Baik Bapak Haji Agus Safi'i, terima kasih atas waktunya kepada saya untuk bisa melakukan wawancara terkait dengan kebijakan yang diambil. Terima kasih doanya ya. Makasih banyak. Mudah-mudahan diberi Sukses. Allah SWT. Sukses ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini harus jadi